sekarang kita kembali lagi sekarang ke masa yang mungkin lebih jauh di Pak Daud ya. Hari ini sembari Pak Daud bersiap, saya akan mengantarkan sedikit ke teman-teman soal profilnya Pak Daud. Pak Daud adalah tenaga pengajar dan sekaligus peneliti di Departemen Arkeologi UGM. Beliau sudah mulai karir sejak tahun 86 jadi dosen di jurusan arkeologi. Kemudian gelar master dan doktornya didapatkan ketika berkuliah di EDU Australian National University. Kecintaan dan kepeduliannya pada pelestarian BPCB dibuktikan dengan bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya pada 2008. Kemudian 2011 beliau dipercaya menjabat ketua DP2BB. Kemudian juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kebudayaan RI. Nah, hari ini presentasi beliau soal peran perempuan dalam masyarakat penutur Austronesia. Jadi kita melihat lagi tadi sudah disinggung dalam presentasi Mbak Astrid soal Austronesia. Nah, kita akan lihat bareng-bareng teman-teman bagaimana tadi kebudayaannya. Melancong ke masa lebih lalu. Monggo Pak Daud, kalau sekitar 30 menit. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini tadi sebetulnya sudah banyak hal-hal yang dikemukakan oleh dua bicara sebelumnya dari sumber sebelumnya. Ya, jadi bagaimana sebetulnya peran perempuan dalam masyarakat di Nusantara ini yang sebetulnya mayoritas itu terdiri dari para penutur Austronesia. Nah, ini saya akan mungkin masuk kepada akarnya. Ya, mengapa sebetulnya walaupun kita itu sudah dilanda dengan berbagai budaya yang menyebabkan perubahan peran wanita, tetapi sebetulnya pada awalnya kita itu mempunyai akar yang cukup kuat, sehingga seperti tadi dikatakan bahkan zaman kolonial pun peran wanita masih diakui, ya, walaupun sudah menerapkan sistem-sistem yang lebih menonjolkan peran kaum pria. Nah, ini barangkali yang akan saya tunjukkan di sini. Ya, mungkin sekedar untuk memberikan background. Jadi kalau kita bicara tentang penutur Austronesia, ini sebetulnya mengapa saya katakan sebagai penutur, karena memang Austronesia itu adalah bahasa. Nah, jadi masyarakat yang menuturkan bahasa Austronesia itu kemudian seringkali disebut sebagai orang Austronesia. Nah, rumput bahasa Austronesia itu muncul sekitar 7.000 tahun lalu, ya, atau mungkin lebih awal dari itu di Cina Selatan dan Formosa, ya, atau Taiwan, lalu tersebar luas ke berbagai penjuru dunia termasuk Nusantara. Nah, orang-orang dari sana itulah yang masuk ke Nusantara itu sekitar 40 tahun yang lalu. Ini kira-kira gambar apa prosesnya, ya, yang menunjukkan bagaimana bertahap mereka mengisi Nusantara dan termasuk sampai ke Pasifik. Ya, ini adalah prosesnya, ya, bertahap. Hanya dalam waktu yang sangat singkat mereka sudah bisa tersebar luas ke daerah yang begitu panjang, mulai dari nanti Madagaskar, ya, sampai Madagaskar, ya, Taiwan sampai ke New Zealand, Madagaskar sampai ke ujung ini yang disebut Pulau Pasca. Ini hampir di seberang dari benua Amerika. Ya, itu baru bahasanya, belum nanti pengaruhnya. Ya, dari penelitian arkeologi, penutur Austronesia yang tertua itu ditemukan di salah satu pulau kecil di antara Cina dengan Taiwan. Ya, ini masih ada kuburnya di sana. Ya.
Itu kira-kira 8.000 tahun yang lalu. Nah ini dari sisa-sisa kerangka manusianya itu bisa direkonstruksi kira-kira gambarannya, imajinya itu seperti apa, ya. Ini kira-kira yang nah itu. Nah kemudian orang Austronesia itu bermigrasi dengan pola yang tertentu, ya. Hampir berbeda dengan migrasi misalnya orang-orang dari Asia Tengah ke Eropa misalnya, ya, yang selama itu adalah ada di daratan. Sementara orang Austronesia itu berada di daerah kepulauan, ya, makanya disebut sebagai Austronesia. Itu aslinya Austro itu adalah selatan, Nesia itu adalah kepulauan, orang-orang kepulauan. Oleh karena itu migrasinya berbeda, dan migrasinya itu bisa dilakukan karena mereka menerapkan apa yang disebut sebagai matriloka. Ya, jadi kaum pria ini akan menjelajah keluar, berlayar, gitu ya. Kaum perempuan lebih banyak tinggal dan menguasai wilayah atau teritori yang telah dikuasainya. Jadi sistemnya mereka akan meloncat dari pulau-pulau yang besar, kemudian baru nanti akan menghuni pulau-pulau di sekitarnya. Dan itu kemudian nanti mereka akan tetap memelihara, ya, hubungan dengan tanah asalnya. Ya. Nah ini adalah sesuatu yang khas, ya, karena itu kemudian tidak memisahkan begitu saja. Nah ini karena faktor apa? Yaitu tadi kembali ke ibu. Ya, karena ini matriloka, maka dia akan selalu ke ibu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih punya tradisi mudik. Yang sudah berkelana kemana pun dia akan mudik. Ya, seperti orang Minang yang menerapkan matriloka itu. Banyak orang Minang yang kemudian pergi, ya, tetapi pasti ada saatnya mereka kembali. Ya, nah ini selalu, Pak. Nah hubungan itulah yang kemudian nanti akan mengakibatkan apa yang disebut sebagai proses global. Nah, karena mereka tetap menjalin hubungan. Nah, berbeda dengan yang sudah pergi tidak akan kembali. Nah mereka akan hanya terus berkelana begitu. Networkingnya tidak ada. Ya, kalau ini tetap ada. Ya. Nah oleh karena itu juga mereka akan bisa menciptakan budaya yang kita kenal sebagai budaya Indonesia sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi selalu ada unsur-unsur penyatunya, karena itu tadi selalu ada kembali ke asalnya. Ya, sehingga mereka itu walaupun menemukan sesuatu yang baru di luar, nanti kembali itu mereka akan sharing. Ya, dan juga bahasa kita bisa melihat demikian. Seluas ini, ya, seluas wilayah yang pernah dipakai itu, mereka ada perbedaan-perbedaan dialek bahasa lokal, tetapi ada yang menyatukan dari Madagaskar sampai ke Taiwan, sampai ke New Zealand, sampai ke Hawaii. Kalau menyebut ini adalah mata sama. Jadi selalu ada unsur-unsur pemersatu. Ya, oleh karena itu tidak heran kalau Indonesia itu memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan itu sudah menjadi hakikat dari orang yang hidup di kepulauan itu, seperti itu sudah menjadi akar budaya Indonesia itu. Jadi keragaman itu selalu ada. Ya, ada yang terpengaruh Hindu Buddha, ya ada yang tidak. Ya itu bebas, merupakan suatu kebebasan. Ada yang terpengaruh Islam, ada yang tidak. Ada yang terpengaruh kolonial, ada juga yang tidak. Ya, masing-masing itu berbeda-beda. Tetapi mereka ada ikatan-ikatan budaya tertentu, unsur budaya tertentu. Itulah yang kemudian menjadikan kita itu tetap menjadi satu kesatuan yang besar. Nah ini, ya ini kita bisa melihat dari gambar ini, ya, bagaimana ini yang biru, ya, biru muda ini adalah wilayah penutur Austronesia. Mulai dari Madagaskar, ya, Taiwan, sampai New Zealand, ya, sampai sini. Tetapi pengaruhnya ini sampai ke Afrika Timur dan sebagainya, bahkan Afrika Barat. Ya, ini pengaruhnya sampai di sana. Yang namanya pisang ada di Madagaskar, ada di Afrika Timur, itu yang bawa orang Austronesia. Ya. Dan sekarang bagaimana rempah-rempah sampai ke Eropa itu
semuanya orang Australasia yang tahu. Ya. Jadi pengaruhnya. Ya. Jadi pada dasarnya penutur Australasia awal itu adalah para peternak dan pedagang dari satu pulau lain. Orang Bugis masih melakukan itu. Ya. Orang Bugis sampai ke Australia Utara, ya. Mereka mencari komoditas yang disebut sebagai terimpang, ya. Nanti mereka memperdagangkannya sampai ke Cina, ya, misalnya seperti itu. Ya. Nah ini pengaruhnya sangat luas. Nah pola migrasi inilah yang kemudian menyebabkan proses globalisasi dan itu sudah terjadi 4.000 tahun yang lalu. Kita sering kali melihat pengaruh India itu datangnya dari India ke Indonesia. Ya. Tapi itu baru terjadi pada abad-abad awal abad Masehi. 3.000 tahun sebelumnya, ya, itu orang Indonesia sudah sampai ke sana. Ya. Itu dibuktikan dengan berbagai kajian arkeologi di mana barang-barang dari Indonesia, misalnya kayu jati yang dipakai untuk pasak perahu itu ditemukan di sana. Nah, itu kayu gahari, ya, gaharu maksud saya, ditemukan di sana. Jenis-jenis lemong tertentu, mangga dan sebagainya yang asalnya dari Indonesia, Kepulauan Asia Tenggara, ditemukan di India jauh sebelum orang India ke Indonesia. Misalnya contohnya seperti itu, ya. Jadi pengaruhnya sangat kuat. Nah, Indonesia itu mayoritas 270 juta penduduk itu mayoritas adalah sebetulnya adalah penutur Australasia yang mempunyai genetik yang dari tadi dari Asia Timur bagian selatan tadi. Ya. Nah itu ini bisa kita lihat dari hasil penelitian genetik. Ya. Mulai dari utara ini asal tadi ya, ini yang domain itu adalah tadi nenek moyang orang Australasia tadi. Ya, kemudian tersebar sampai ke Pasifik selalu ada unsur-unsur merah ini. Walaupun di daerah Papua dan sebagainya ini berkurang karena mereka cukup dominan juga kelompok Papua yang ada di sini, tapi tetap ada saja ya, kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh genetik Australasia. Ya, itu membuktikan bahwa mereka ada perkawinan, ya, ada di sana. Ya. Jadi genetika perempuan penutur Australasia di Asia Pasifik ini selalu mengandung unsur kesamaan meskipun tingkatnya berbeda-beda. Yang merah-merah. Ya, jadi menunjukkan adanya asal-usul dan kekerabatan fisik itu. Tetapi di daerah Melanesia memang beberapa ini menunjukkan genetik wanita itu bercampur ya dengan genetik pria setempat. Jadi ini menjadi bukti bagaimana memang penduduk Australasia yang datang kemudian menetap di daerah-daerah itu kemudian menikah, melakukan perkawinan dengan pria-pria setempat juga. Nah ini. Nah pola-pola seperti itulah yang menyebabkan sebetulnya peran wanita sekali lagi sampai sekarang pun, sampai masa kolonial pun tadi disebutkan sangat besar sebetulnya. Nah, jadi itu akarnya ada di situ. Ya. Nah, perlu diketahui dulu sedikit bagaimana hubungannya dengan dalil kekerabatan. Ya, tadi saya sebutkan sebagai materi lokal atau materi dunia. Ini ada dalil semacam ini. Ya, dalam prinsip ekologi budaya, garis kekerabatan akan ditentukan oleh pihak mana, wanita atau pria, yang mampu memberikan jaminan terhadap satu, rasa aman ya, selama mereka hidup. Kemudian dua, asupan untuk kebutuhan hidup ya, makanan dan sebagainya. Kemudian kepastian tempat tinggal. Kemudian yang keempat adalah pengasuh. Nah, banyak ahli antropologi yang sudah meyakini, ya banyak sekali hampir kesepakatan bahwa sistem kekerabatan yang paling awal pada masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah matrilineal. Karena apa? Karena kaum wanita itu lebih banyak menghasilkan makanan dari mengumpulkan dan berburu, ya, hewan kecil di sekitar tempat tinggalnya, sehingga dia
memberikan jaminan keamanan ya, sambil mengasuh anak. Mereka juga mendapatkan makanan yang cukup. Berbeda dengan laki-laki yang berburu pulang belum tentu dapat. Nah ini, apalagi mereka harus meninggalkan keluarganya, sehingga mereka tidak bisa menjamin ketika keluarganya ada apa-apa, laki-lakinya sedang ada di luar, tidak ada jaminan keamanan. Nah ini, ya. Jadi wanita inilah yang kemudian mampu memberikan itu semua, sehingga akhirnya digunakanlah materialnya. Tetapi pada kondisi ketika lingkungan menuntut bahwa prianya yang bisa memberikan penghasilan besar, ya, kemudian menghidupi mereka, melindungi mereka, akhirnya mereka akan cenderung menggunakan paklilingnya dan kekuasaan laki-laki akan menikah. Nah itu kondisi yang nanti harus kita lihat sebagai faktor bagaimana perubahan itu terjadi. Ya. Mengapa kemudian kita itu sekarang hampir semuanya kemudian menjadi paklilingnya. Ya. Nah, ya. Pria yang berburu hebat besar biasanya jauh dari tempat tinggal sehingga tidak akan mampu menjamin keamanan anggota kelompok dan belum tentu menghasilkan makanan. Pulang belum tentu dapat. Ya. Nah itu. Nah itu dalilnya yang digunakan. Demikian juga dengan yang terjadi pada penutur Austronesia. Ya. Nah bagaimana citra penutur wanita dalam penutur Austronesia itu bisa kita lihat sebetulnya. Pernah melihat ini, coba? Ya, tentang apa? Ya, Moana itu menceritakan bagaimana peran wanita pada masyarakat tradisional Austronesia yang kali ini mengambil contoh yang ada di Polinesia. Karena masyarakat Polinesia itu dianggap mewakili ya semacam masih ada sisa-sisa yang cukup kuat dari masyarakat Austronesia yang asli. Ya, ketika kolonial datang. Ya, ini menceritakan bagaimana seorang remaja perempuan Moana itu dengan keingintahuannya, dengan kepahlawannya yang besar itu mampu menyelamatkan komunitas dan dunia. Jadi dia dijadikan tokoh utamanya, ya. Sedangkan Maui ini menjadi tokoh, menjadi tambahan. Ya, laki-lakinya itu menjadi tambahan, yang juga saling membantu. Ya ketika dalam proses menyelamatkan komunitas dan termasuk dunianya. Ini memang ada mitos-mitos seperti itu. Ya itu. Jadi ini sebetulnya mencerminkan bagaimana citra perempuan yang dominan sebetulnya dalam komunitas penutur Austronesia. Ya. Jadi ketokohan itu justru banyak sekali pada perempuan. Ya. Ini olahraga apa? Survei, selancar, ya, menentang bahaya dan sebagainya, ya, dianggap sebagai olahraga. Sekarang yang banyak melakukan siapa? Laki-laki. Padahal aslinya itu adalah olahraga perempuan. Ya. Ini adalah olahraga perempuan di Polinesia ini. Ini adalah lukisan-lukisan kolonial yang menunjukkan bagaimana dulu ini adalah olahraga wanita, ya. Dan ini bisa mencerminkan bagaimana ya, wanita itu menguasai wilayahnya sebetulnya. Ya. Ketika kaum pria itu pada berlayar pergi dan sebagainya, mereka bisa menguasai, mengetahui kondisi, sehingga mereka bisa menciptakan ya, hiburan sendiri, ya, olahraga sendiri yang menunjukkan mereka sangat paham tentang gerakan ombak dan sebagainya. Ya, mereka menguasai tentang kondisi lingkungannya. Ya. Ya. Jadi ini merupakan tradisi yang berkembang dalam di Polinesia itu sebagai olahraga perempuan. Ya. Banyak sekali legenda, ya, kisah kepahlawan di Polinesia menceritakan tokoh wanita yang dikagumi sebagai peselancar hayat. Nah, dalam legenda-legenda mereka itu mungkin kalau di Jawa itu kan tadi
sebagai pengendara kuda, sebagai ahli perang dan sebagainya. Tapi kalau di sana termasuk ini, nah ini kita bisa melihat itu semua. Nah ini menjadi salah satu inovasi dari kaum wanita perempuan, ya. Bagaimana mereka menguasai lingkungannya sehingga mereka melakukan inovasi, ya, itu. Nah ini semuanya ingin menunjukkan bagaimana mereka akrab dengan lingkungan, bisa menguasai, bisa menciptakan sesuatu yang menjadikan hidup mereka itu lebih bahagia. Nah ini adalah sebetulnya bagian dari semuanya tadi ada yang dikatakan bahwa perempuan itu adalah yang inovatif, ya. Itu adalah semua itu inovatif wanita, ya. Nah komunitas penuntut Australia sejak dulu memang memuliakan dan memberikan penghargaan lebih pada kaum perempuan. Nah, bahkan meskipun saat ini tadi sudah diberikan contoh-contohnya, ya, saat ini banyak kelompok etnis penuntut Australia telah menganut patrilineal, ya, dengan kekuasaan laki-laki yang dominan, tetapi tetap saja memberikan penghormatan besar pada kaum wanita perempuan. Pada masa kerajaan Hindu Buddha atau Islam, tokoh-tokoh perempuan masih banyak menjadi panutan dan sebagai pemimpin masyarakat. Tadi juga sudah disebutkan Kalinyamat, ya, dan sebagainya, ya, Gerseran dan sebagainya. Itu menunjukkan, dan tadi catatan-catatan kolonial tadi masih mengakui bahwa sebetulnya yang paling mampu mengelola di keluarga mereka itu adalah kaum wanita, sehingga memang itu adalah akar dari kemampuan wanita di sini itu adalah itu tadi, ya, mengelola domestiknya itu memang luar biasa. Ya. Dalam banyak agenda dan mitos, tokoh perempuan seringkali menjadi tokoh utamanya. Ya. Penghormatan itu juga masih bisa kita lihat justru dari bahasanya. Ya. Kita banyak menggunakan ibu, induk, ya. Ibu kota, ya, ibu negeri, ya. Dan juga kita ingat kita menggunakan bahasa ibu bukan bahasa ayah. Nah, itulah bagaimana kalau kita melihat bahasa Austronesia begitu tersebar luas. Nah itu berarti perannya siapa? Perannya ibu. Karena yang digunakan adalah bahasa ibu. Nah, tanpa ibu bahasa itu akan berhenti. Ya. Nah ini, jadi nanti akan bisa kita lihat bagaimana dalam masyarakat itu selalu muncul peran-peran dari kaum wanita itu. Ya. Ya. Jadi meskipun kaum perempuan lebih bersifat domestik, ya, tetapi peranannya dalam penjelajahan dan migrasi penutur Austronesia sangat besar. Ya. Sebagai pengelana pedagang, banyak komoditas yang sebetulnya merupakan dagangan mereka itu sebetulnya adalah hasil dilakukan oleh kaum perempuan yang ada di daratan, yang ada di domestik. Mereka dapatnya dari mana? Ya, ini kita bisa melihat ya pada waktu itu yang banyak diperdagangkan, ya kalau sekarang handphone, ya kalau dulu gerabah. Nah, itu salah satu sebagai benda yang bermartabat, ya, gerabah itu. Kemudian nanti ada kain tapa, ya, dan juga hasil tanaman dan hewan tertentu. Hasil tanaman dan hewan tertentu, karena prianya banyak pergi, siapa yang melakukan itu? Kaum wanita. Jadi kalau tidak ada komoditasnya, bagaimana mereka mau berkelana dan berdagang? Ya, jadi akarnya ada di situ sebetulnya. Ya, ini adalah contohnya. Ya. Di banyak tradisi budaya penutur Australasia berdasarkan data etnografi, pembuatan gerabah hampir selalu dilakukan oleh kaum perempuan. Ya. Padahal dalam konteks perdagangan masa lalu, gerabah merupakan komoditas penting yang persebarannya sangat luas. Ini bisa kita lihat petanya gerabah, ya. Gerabah itu diperdagangkan ya, persebarannya itu bisa sangat luas pada waktu itu. Sama seperti sekarang komoditas tertentu misalnya, ya, itu sangat luas sekali. Ya. Juga misalnya saja
ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memproduksi gerabah tertentu dan kemudian disebarluaskan. Ya. Nah ini, jadi itu yang membuat adalah kaum perempuan. Kalau tidak ada komoditasnya ini mereka mau jualan apa? Ya. Demikian juga dengan hewannya, ya, hasil produk makanannya dan sebagainya menghasilkan adalah kaum perempuan. Ya. Kemudian yang sangat terkenal sampai sekarang, ini masa yang ini harusnya, nah ini dulu mungkin. Ini pembuatan kain tapa, ya, sampai sekarang di Polinesia dan daerah Melanesia masih banyak dipakai. Ini dari serat pohon tertentu, terutama adalah mulberry. Ya. Fungsinya macam-macam, baik untuk sakral, untuk upacara-upacara, untuk sosial sebagai penanda status seperti batik itu kan juga ada yang sebagai penanda status, ya. Kalau motifnya apa hanya boleh dipakai masyarakat kelompok tertentu dan sebagainya. Ini juga seperti itu, ya. Juga untuk yang praktis penggunaan sehari-hari untuk korden, ya, untuk termasuk untuk perahu layar ini. Nah inilah yang barang-barang semuanya yang membuat adalah wanita. Jadi tanpa perempuan, tanpa wanita itu sebetulnya peradaban atau budaya Austronesia itu ya tidak akan mampu mempengaruhi dunia yang hampir separuh dari dunia itu terpengaruh. Ya, pada waktu kejayaannya. Ya. Nah ini, ya, jadi tanpa kain tapa ini, ya, salah satunya ya tentu saja ini ya kemudian akan tersebar luas. Ya. Pada waktu itu budaya Austronesia menjadi budaya yang dominan seperti budaya Barat sekarang ini yang dominan di mana-mana. Di Indonesia juga dominan, di Afrika juga dominan. Ya. Ini yang menentukan, ya, yang menjadikan proses globalisasi ya orang Austronesia ini pada waktu itu. Nah, itu loh kira-kira. Ya. Nah, tadi ini adalah bukti genetika yang mendukung bahwa sampai sekarang pun ya yang biru-biru, merah-merah ini semuanya yang merah ini adalah yang kelompok yang sudah terpengaruh oleh yang masih matrilineal begitu, sedangkan yang biru-biru ini yang sudah dominan patrilinealnya. Ya. Nah ini, jadi sampai sekarang pun sistem-sistem matrilineal ini masih berkembang di banyak tempat. Ya. Ini dilihat dari bukti genetikanya. Nah, bahkan ketika budaya patrilineal mulai berpengaruh sejak sekitar 2000 tahun yang lalu ya setelah ini pengaruh ini, perubahan ini mulai terjadi ketika perdagangan jarak jauh ini didominasi oleh komoditas manufaktur. Nah itu. Nanti kita akan buktikan bahwa ternyata yang salah satu mempengaruhi, dan tadi sudah disebut pasti juga masalah mempengaruhi peran wanita itu adalah teknologi. Ya. Teknologi itu sering berpihak pada kaum pria. Ya. Sehingga akhirnya teknologi itulah yang akan mengalahkan peran wanita. Ya. Itu nanti akan dibuktikan dengan genetika. Nah, jadi ada kaitannya. Nah ini ya. Kita akan melihat tadi sudah saya sebutkan juga bahwa peran perempuan dalam penyebaran bahasa dan budaya Austronesia ini sangat besar. Walaupun dia itu seakan-akan hanya orang yang ada di rumah, ya, orang yang menguasai domestik, tapi peranannya sangat besar. Ya. Dengan menganut kekerabatan matrilokal, anggota keluarga akan lebih mengikuti ibu daripada ayah. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Karina, bagaimana pola pengasuhannya pasti mengikuti ibu. Ya, karena itu pengasuhan oleh ibu akan mengakibatkan anak menggunakan bahasa dan budaya ibu sebagai panutan utamanya. Ya. Demikian pula jika ada pria yang akan melakukan perkawinan dengan perempuan Austronesia, maka ia dan anak-anaknya akan menggunakan bahasa dan budaya ibu pula. Jadi inilah ekspansi itu dilakukan.
ya, oleh peran wanita walaupun dia di rumah. Tapi itulah yang mereka lakukan sebetulnya. Ya. Jadi tidak berarti mobilitas selalu membatasi pola ekspansi mereka. Tapi tanpa pengasuhan oleh wanita atau perempuan ini akan sulit terjadi ekspansi penduduknya. Luasnya persebaran bahasa dan budaya Austronesia di hampir separuh belahan dunia adalah karena peran ibu atau wanita perempuan. Nah itu, nah ini kita bisa melihat seperti ini. Nah ini sekali lagi peran perempuan dalam kehidupan komunitas semakin menurun sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya. Hal ini ditunjukkan dari studi genetika laki-laki dan perempuan. Pada awalnya, populasi perempuan lebih besar daripada laki-laki. Keadaan ini mencerminkan produktivitas laki-laki yang sangat bervariasi. Ya, jadi laki-laki itu di daerah-daerah tertentu ada yang berperan, ada yang tidak berperan, ya, dominan dan sebagainya. Ya. Namun sejak 5.000 tahun yang lalu, peran kaum lelaki semakin menjauh dibandingkan perempuan, jadi semakin dominan. Yang dapat ditafsirkan menguatnya peran kaum laki-laki ini sebagai akibat dari intensifikasi pertanian, ya, inovasi teknologi dan meluasnya perdagangan jarak jauh sebagaimana dibuktikan dengan hasil penelitian arkeologi. Nah, ketiga unsur inilah yang kemudian dikuasai oleh kaum laki-laki. Nah, otomatis penghasilan ada pada mereka karena mereka menguasai teknologinya, ya, bisa menghasilkan asupan yang bisa mengakibatkan mereka itu menghidupi keluarga mereka. Nah, karena teknologi itu mereka juga bisa menghasilkan rasa keamanan pada keluarga mereka. Nah, sementara itu perdagangan jarak jauh memang selalu dilakukan oleh laki-laki sebelumnya. Itu adalah modal mereka. Dan ketiga hal inilah yang terjadi pada 5.000 tahun yang lalu. Ya, itu juga dibuktikan dengan adanya ini. Ya, genetika itu menunjukkan bahwa peran laki-laki tertentu saja. Ya, jadi tidak rata lagi. Ya, jadi hanya orang-orang laki-laki yang disebut big man itulah yang kemudian menguasai. Nah, keluarganya menjadi besar, istrinya menjadi banyak. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, ada dominasi laki-laki tertentu, maka terjadi penyempitan genetika ini menjadi hanya pada kelompok tertentu. Nah, inilah yang kemudian masalah kuasa lelaki itu tadi yang kemudian menurunkan peran dari kaum wanita. Nah itu, nah, dan ini ternyata di Nusantara juga dibuktikan dengan itu. Ya. Jadi gejala patrilineal itu mulai masuk ketika perdagangan barang-barang manufaktur yang dibuat oleh teknologi laki-laki. Ya. Misalnya seperti alat-alat logam, ya, manik-manik, ya, misalnya seperti ini. Pada periode itu tersebar luas di Indonesia. Nah inilah yang menyebabkan ketika itu gengsi laki-laki itu meningkat, yang mampu meningkatkan gengsi hanya orang-orang tertentu saja, kepala adat kepala suku yang dominan. Seperti di Papua juga terjadi hal yang sama seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah inilah keadaan itu semakin menguntungkan untuk sistem tidak menguntungkan untuk sistem matrilineal ketika masuk peradaban baru dari Hindu, Buddha, ya, yang berasal dari India, yang dari Asia Barat itu Islam, ya, yang dari Eropa itu Kristen, yang semuanya itu sudah menganut patrilineal. Ya. Jadi awalnya itu sudah mulai menurun, ditambah lagi dengan proses dalam tanda petik kolonialisasi dari budaya-budaya dari luar. Ya. Nah inilah yang menyebabkan semakin lama semakin menurun, ya, peran dari wanita. Ya saya kira itu yang bisa saya berikan sedikit gambaran mengenai tentang akar budaya dari masyarakat Indonesia. Terima kasih.
Amat menarik ya. Jadi kita ditarik lagi ke zaman perdagangan internasional, tapi jauh sebelum Indonesia ada. Mungkin sambil tolong lampunya ya, Mas sekalian. Masih agak gelap di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya juga untuk 3 penanya aja. Nah, ini kelihatan ini Mbak Mas yang cakep. Oke. Udah 3 penanya ya, siap dari mbaknya yang jilbab hitam, mbaknya baju hitam, dan Masnya. Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya bahagia sekali hari ini hadir di sini karena meskipun saya bukan belajar arkeologi, tapi hari ini betul-betul menambah insight untuk hal ini ya. Pertama, saya Joanna Zitira, saya duta museum di tahun sebelumnya di Indonesia dan Jawa. Ke pertanyaan ke Pak Daud begitu. Sebagai pengantar tadi disampaikan juga bahwa tadi diberikan contoh Australia ini kan penutur ya Pak ya, soal bahasa ya pada mulanya itu ya. Dan dicontohkan ada Moana gitu kan. Artinya dia dari arah Hawaii dan sebagainya di bagian timur Indonesia ke sana ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah Pak, kalau kemudian kita bicara Indonesia hari ini Pak, Nusantara begitu, sebaran Australasia ini budayanya masih paling kenceng daerah mana Pak? Secara kulturnya, dalam arti Indonesia ini wilayah mana yang masih kemudian menggunakan kultur Australasia dengan apa ya, kuat begitu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kemudian kita tarik ke budaya Jawa begitu Pak, kan agak jauh berbeda ya Pak secara kultur dengan budaya Jawa, tapi pada bagian mana saja ada irisan-irisan antara tadi kultur Australasia dengan kebudayaan Jawa. Karena saya bayangkan cukup jauh ya, karena tadi kan contohnya Moana dan sebagainya ya, dengan Jawa kan kayaknya agak jauh nih, tapi seperti apa irisannya? Mungkin itu. Terima kasih Mbak Joanna. Ya, terima kasih Mbak Joanna. Langsung ke pertanyaan kedua. Mbaknya yang pakai kacamata rok hitam di depan. Ini Mbak. Mau pakai celana tidak? Maaf ya. Monggo Mbak. Lihat dulu ya saya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Panisila Delia, saya mahasiswa sastra dari Sanata Dharma. Saya ingin bertanya tentang tadi dijelaskan bahwa sebelum 5.000 tahun yang lalu itu masih matrilineal, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi menjadi patriarkal. Yang saya tanyakan adalah dari perubahan itu, dari peran matrilineal ke patriarkal itu, apakah ada pola-pola resistensi dari kelompok-kelompok perempuan itu Pak? Itu apakah dari satu kelompok dan kelompok lain itu punya pola-pola resistensi yang mungkin sama atau seperti apa? Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Amelia. Kemudian Masnya yang pakai jaket hijau. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Daud, saya Akbar Baskara, saya dari Institut Seni Indonesia di Jakarta. Saya ingin bertanya tadi perihal tadi menarik sekali ya Pak Daud membahas tentang gerabah. Yang mana kalau di Jogja itu mungkin pusatnya di Kasongan itu emang banyak dibuat oleh wanita ya, tapi seniman itu malah banyak yang muncul laki-laki ya. Jadi wanita itu cuma jadi artisan lah kalau istilah dalam seni itu ya. Menarik sekali ya masalah-masalah itu. Saya ingin membahas isu ini Pak mengenai mungkin kalau kita merujuk sejarah ya atau melihat faktanya sekarang bahwa pembuatan seni kayak misalnya keris ya, yang notabene lebih keras itu cenderung diarahkan atau dilibatkan ke laki-laki ya. Nah wanita itu cenderung ke membuat karya manik-manik atau yang cenderung tidak memakai tenaga fisik gitu ya. Nah bagaimana sejarah atau arkeologi memandang itu gitu Pak? Ataukah emang dari zaman dulu itu emang pekerjaan wanita itu tidak berkaitan dengan fisik gitu? Apakah dulu juga sebenarnya ada juga pekerjaan wanita mungkin dalam bidang seni yang juga berkaitan dengan fisik atau dengan otot gitu ya? Atau mungkin zaman dulu dalam ciptaan candi atau relief itu juga melibatkan wanita dalam pengangkatan batu-batunya atau pembentukan reliefnya? Apakah ada juga fakta seperti itu?
Itu yang saya pertanyakan. Jadi kita tidak bias mengenai laki-laki yang cenderung dipandang sebagai yang punya fisik dan wanita yang tidak. Gitu. Kalau ada masalah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdul. Tadi kayaknya ada satu poinnya lagi Pak di depan, boleh nambah satu? Boleh. Oke, Mbaknya silakan. Satu lagi nih mungkin. Monggo Mbak. Udah nyala. Bisa Mbak? Iya. Terima kasih banyak. Saya Putri dari Taman Bacaan Masyarakat. Saya mau menanyakan tentang, kalau di Taman Bacaan Masyarakat kami sering membahas tentang budaya di Indonesia. Nah tadi kan salah satu budaya di Indonesia yang kita pernah bahas tentang Minang. Nah itu kan mereka lebih ke ibu. Nah itu bagaimana hubungannya dengan materi Bapak hari ini dengan budaya Minang, keibuan. Nah, kita sering bahas nih, nah itu yang paling di Indonesia yang paling berbeda kan gitu yang paling berbeda. Itu aja sih Pak, jadi biar saya bisa sharing ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri dari Taman Bacaan Masyarakat. Jadi saya sedikit resume ya Pak, ada 4 pertanyaan tadi. Yang pertama, sebaran budaya dari unsur Austronesia itu di Indonesia itu paling banyak, paling tebal itu daerah mana? Kemudian bila tadi budaya Jawa itu ada irisannya nggak dengan budaya Austronesia? Mungkin jauh dulu, nanti yang lainnya saya sampaikan ya. Ya, baik. Jadi yang tadi kalau memang jadi karena pengaruh budaya-budaya yang dari luar itu datangnya dari barat, sebetulnya yang paling masih banyak menggunakan Austronesia itu adalah dari timur, ya, yang ada di daerah-daerah di timur. Ya. Jadi pengaruhnya memang ya kalau kita lihat pengaruh dari Asia Selatan, dari India itu sebetulnya hanya awalnya terbatas tidak sampai ke Sulawesi. Ya. Jejak Hindu yang paling kuat itu hanya sampai Sumbawa, sampai abad 10. Ya. Nah itu. Baru kemudian setelah nanti periode berikutnya itu dengan semakin menguatnya perdagangan rempah-rempah, ini banyak juga yang bergeser ke timur. Nah kemudian Islam itu lebih luas, ya, pengaruhnya lebih luas, tetapi tidak juga menyeluruh sampai ke Indonesia Timur. Ya, memang pusatnya dulu Indonesia Timur itu Islam terutama adalah dari Sunan Giri, ya, dari Jawa Timur. Maka kalau kita ke Maluku dan sebagainya, Ternate Tidore orientasinya ke sana. Kalau tidak dari Filipina Selatan, ya, itu pengaruhnya. Ya. Jadi seperti daerah-daerah tertentu mereka tidak masuk sampai ke jauh ke dalam. Ya. Nah kemudian baru setelah kolonial itu mereka juga masuk jauh ke sana, tetapi pengaruhnya juga tidak begitu kuat kolonial itu. Ya. Pengaruh yang kuat di daerah-daerah industri seperti Jawa dan sebagainya. Ya. Sehingga sebetulnya yang masih kuat itu Indonesia Timur. Maka penelitian saya lakukan di Indonesia Timur, ya, terutama itu untuk kaitannya. Nah, sisa-sisa dari Austronesia itu sebetulnya tidak selalu berupa budaya yang materialistis, tetapi juga bisa berupa semangat. Ya. Jadi sifat-sifat itu bisa kita lihat lebih dominan memang di Indonesia Timur. Ya. Jadi mereka karena tidak menjadi satu budaya yang dominan, menghargai kelompok-kelompok tertentu jadi lebih mudah. Ya, itu. Tapi begitu nanti sudah ada mulai dengan ada kerajaan dan sebagainya, itu kemudian dominasi itu menjadi kuasa itu menjadi dominan, menjadi tidak rata di antara kelompok-kelompok komunitas. Gitu. Ya, ada hegemoni. Gitu. Nah, tapi di Indonesia Timur itu masih terasa di berbagai kelompok masih cenderung egalitarian, penghargaan terhadap sesamanya. Ya. Kalau
kalau irisannya dengan sebetulnya saya sudah pernah menulis ya mengenai beberapa ciri dari budaya Austronesia, ya misalnya sifat merdeka, ya orangnya itu tidak bisa ditindas begitu saja. Nah, itu sifat merdeka, termasuk wanitanya tentu saja. Ya, sifat saling menghargai, ya, itu. Dan kemudian mereka tidak menguasai teritori, tetapi menguasai pengaruh, ya. Karena ini mereka harus menjalin jaringan. Nah, itulah jaringan, tidak hegemoni. Kalau hegemoni itu teritori penting, tetapi kalau jaringan itu adalah hubungan. Ya, sebetulnya Majapahit itu tidak menciptakan hegemoni terhadap teritori, tetapi hubungan. Ya, mengapa mereka bisa sampai Papua, ya, Guanim, ya, Ambon dan sebagainya? Karena itu tadi, karena mereka hanya menanamkan pengaruh jaringan, memanage, ya, bukan menguasai. Nah itu, kawan-kawan, ya. Nah itu. Jadi ada beberapa yang sampai pada periode Republik pun semangat itu masih ada. Ya. Kita tahu Sumpah Pemuda itu yang dihargai bukan mayoritas. Kalau mayoritas pada waktu itu yang dipilih pasti akan bahasa Jawa. Karena yang ikut sidang itu yang paling banyak adalah Jawa. Nah, tapi yang dipilih malah Melayu, bahasa persatuan itu. Yang kecil tapi tersebar luas karena jaringan, bukan karena menguasai wilayah. Nah, itu misalnya. Ya, kemudian kalau kembali pada irisan dengan misalnya budaya Jawa, ya unsur-unsur yang semangat tadi itu masih ada juga paling tidak di Jawa, tetapi karena Jawa itu paling banyak menghadapi perubahan-perubahan pengaruh dari luar, maka itu semakin lama semakin tipis, ya. Dan kita tahu tadi itu ya, catatan Raffles, ya catatan tadi yang dari ahli dari Prancis kalau tidak salah, itu kan masih menunjukkan sebetulnya. Ya, ciri-ciri dari material materialnya dan material lokal itu, penguasaan terhadap domestik itu sebetulnya masih pada wanita. Mengelola keuangan itu pada wanita, ya. Mengelola keluarga itu pada wanita, ya. Tapi yang pria itu lebih pada statusnya, ya, statusnya. Tapi dalam ranah kehidupan sehari-harinya perempuan itu lebih dominan sebetulnya, ya. Pengasuhan pun masih pada wanita, gitu, ya. Memang kalau di Jawa irisannya makin lama makin tipis, gitu. Karena sudah tertimbun dengan banyaknya pengaruh dari luar, ya. Barangkali itu masih perlu dicermati lagi secara lebih detail Jawanya itu yang kapan, gitu, ya. Karena semakin modern kita juga akan semakin terpengaruh. Sekarang tidak hanya terpengaruh kolonial, ya, postkolonial juga mempengaruhi kita. Isu dekolonisasi itu yang mengajukan siapa? Ya orang Barat. Kita ikut-ikutan dekolonisasi, gitu kan? Nah, kita dekolonisasi lagi akhirnya. Tidak bisa lepas dari kolonisasi, ikut-ikutan dari sana. Isu dekolonisasinya. Nah ini kan kita didikte oleh mereka. Nah, kenapa kita tidak mencoba merefleksi dekolonisasi itu isunya siapa? Nah, ini. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Nah, oke. Ya, siap, terima kasih Pak Daud. Kemudian pindah ke pertanyaan kedua, apakah tadi ada pola resistensi ketika dari material itu pindah ke material? Iya. Ya, saya kira memang kita tidak bisa secara detail melihat, tapi saya kira di banyak tempat itu memang terjadi bahwa awalnya wanita pasti akan menghadapi persoalan-persoalan itu tadi, ya, perubahan-perubahan dari patrilineal, materi lokal itu pada patrilineal tentu saja akan menghadapi pergolaan-pergolaan, ya. Tetapi kita tidak bisa mendeteksi event-eventnya. Yang bisa kita ketahui adalah cerminan-cerminan itu tadi. Misalnya tadi, hampir di setiap komunitas etnis di Indonesia selalu masih ada tokoh
tokoh-tokoh wanita yang selalu dikenang oleh sejarah, ya, mulai dari Aceh, ya, sampai ke Maluku dan sampai ke Papua di sana. Itu selalu ada tokoh-tokoh wanitanya, ya. Di beberapa tempat, misalnya tadi juga disebutkan, ya, itu tokoh kalau tidak seperti bisu tadi kan ada gender khusus, ya. Tapi misalnya seperti Syaman itu selalu kebanyakan justru dipegang oleh wanita, padahal dia mempunyai peran yang penting dalam komunitas itu, ya. Ketika saya melakukan penelitian di pulau kecil tertentu, Pulau GB, ya, berada dari Halmahera sampai dengan Papua, itu pulaunya agak sulit dicapai. Itu di sana kita menemukan kerangka manusia dan itu harus diupacarai. Yang mau upacarai juga wanita, ya. Jadi Syaman itu justru perannya ada pada wanita dan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, misalnya seperti itu, ya. Dan mereka tentu saja tidak akan menolak secara selalu secara keras, ya. Tetapi kadang-kadang mereka menempatkan diri dengan cara-cara protes mereka sendiri. Ya, cara protes wanita itu ya bisa ngambek, bisa macam-macam, ya. Tapi resistensi itu saya kira selalu ada. Nah, saya kira itu. Yang ketiga tadi soal itu Pak, apakah ada pekerjaan wanita dalam bidang seni yang benar fisik dari bukti arkeologi? Iya, ya memang sebetulnya kalau dari bukti-bukti arkeologi tidak terlalu bisa dikemukakan apakah ini karya itu sebagai satu karya wanita atau tidak, tetapi paling tidak untuk gerabah itu ya yang membuat wanita, ya. Jadi pola-pola itu diturunkan, pola hias ya maksud saya, pola hias itu diturunkan dari garis ibu. Ini sudah ada penelitiannya. Jadi begitu ada kelompok pengrajin gerabah yang kemudian menikah dengan pria tertentu atau lelaki tertentu dari kelompok lain dan kemudian dia ikut pindah ke tempat itu. Nah kemudian berkembanglah pola yang dulunya dibawa oleh pola hias yang dulunya dibawa oleh kaum wanita, ya. Itu. Jadi ya sebetulnya yang berperan menciptakan pola-pola yang indah dari ini juga kaum wanita, ya, untuk kasus gerabah tadi, ya. Tapi yang menarik itu sebetulnya adalah penelitian saya di Kasongan, ya. Di Kasongan itu terjadi perubahan peran kaum laki-laki dan wanita, ya. Itu akibat pengenalan teknologi baru yang diperkenalkan terutama oleh Pak Sabto Bedoyo dengan teknik tempel. Dan kemudian dia menjadi, kalau dulunya yang diproduksi oleh kaum wanita itu adalah benda-benda gerabah fungsional, ya, sehari-hari, yang kemudian yang memasarkan adalah laki-lakinya, ya. Tapi kemudian ketika sudah mulai diajari oleh Pak Sabto, yang diajari oleh kaum prianya, diperkenalkan teknologi baru tempel itu dengan kaum wanita prianya, karena pada waktu yang banyak nganggur adalah prianya, yang diberdayakan adalah prianya. Dan kemudian setelah itu dengan teknologi pembakaran yang baru, mereka yang menguasai cara menyiapkan bahannya baru, ya, harus digiling, ya, bahan-bahannya, ya, diaduk, kemudian ovennya juga oven yang tidak lagi dibakar di halaman. Nah akhirnya semuanya itu dikuasai oleh pria, termasuk pemasarannya untuk ekspor dan impornya, untuk ekspornya. Nah, akhirnya yang maju adalah kaum prianya, sehingga sekarang banyak sekali pengrajin Kasongan itu adalah kaum pria. Nah, sedangkan wanitanya kemudian agak mundur. Nah, ini menarik juga. Ya, saya kira itu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Jarod soal hubungan material dengan budaya. Ya, jadi ini memang salah satu contohnya yang masih menerapkan materi lokal, matrilineal itu adalah masyarakat Minang, ya. Itu termasuk yang
masih mempertahankan sampai sekarang, dan kita bisa melihat pola-pola ini justru belajar antara lain dari masyarakat Minang, bagaimana banyak pria yang kemudian keluar gitu kan, sedangkan kaum wanitanya itulah yang menguasai. Nah sekali lagi tidak berarti kaum wanita itu kemudian menguasai segalanya gitu. Kemudian kita selalu membandingkan kalau wanitanya harus lebih kuat dibandingkan laki-laki, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kooperasi antara mereka. Ya, kalau di Minang kan ada ketika penguasaan itu melibatkan juga pamannya kan. Nah itu, jadi pamannya juga itu bertanggung jawab, tetapi yang berkuasa sebetulnya yang mempunyai hak utama adalah kaum perempuannya. Misalnya seperti itu. Jadi tidak berarti ya kemudian kita menuntut. Jadi kalau memberdayakan harusnya tidak memberdayakan wanita saja, prianya juga harus disadarkan gitu kan. Kalau kita hanya meningkatkan wanitanya, sementara prianya tidak disadarkan bahwa harus ada kesetaraan gender, nah prianya ya tetap merasa disaingi. Kalau tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya yang terjadi adalah malah konflik-konflik baru yang bisa jadi justru akan mengakibatkan penderitaan bagi perempuannya yang masih dalam kondisi agak lemah. Gitu. Jadi kalau kita menyadarkan wanitanya harus kuat, prianya juga harus direm jangan supaya merasa tersaingi dengan wanitanya. Nah, jadi pola-pola dari Minang itu kan saling menghargai, tidak berarti harus wanitanya yang selalu harus berkuasa, tidak. Nah, jadi ada pada tataran masing-masing. Karena memang ya pria tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui dan sebagainya. Nah, jadi ada kodratnya di mana kesetaraan itu harus dikaitkan juga bobot dari masing-masing peran yang bisa dilakukan. Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud. Mungkin kemudian Bu Erlina dan terakhir Pak Daud. Hari ini kita lintas masa ya kolektor resistensi melihat cerita-cerita para perempuan lintas masa yang mendapat banyak tantangan juga ya dari masa kolonial, kemudian ada penguasaan teknologi yang berubah, penguasaan modal, penguasaan aset, kemudian pola asuh yang tidak merata antara bapak dan ibu seperti itu. Semoga kita bisa mengambil yang baiknya hari ini. Saya rasa ini semua tadi banyak sekali hal baik yang bisa kita bawa pulang, supaya tadi ada gender, kemudian juga bahwa kesadaran perempuan itu berdaya, bahwa kita punya banyak pilihan. Kita mau jadi ibu rumah tangga, kita mau berkarir, itu adalah yang penting kita punya ruang aman dan ruang memilih yang aman sih ya. Bagaimanapun pilihan kita bisa saja tidak didikte oleh norma-norma. Yang penting tadi kita punya ruang aman dan kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke MC, dan karena tadi kebetulan ada 12 penanya offline dan 1 penanya online, jadi seperti semua dapat dan saya alhamdulillah hari ini. Baik, seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Baik, terima kasih Mbak Tias. Terima kasih kepada 3 narasumber hebat kita hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk 3 narasumber kita hari ini. Semoga dengan ini kita tidak hanya mendapatkan informasi, namun kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal keadilan terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun pendidikan. Acara selanjutnya adalah penyerahan souvenir kepada Ibu